Satu dua ya. Dah? Dah. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya jemaat GSI Taman Surya 2 dimanapun Anda berada, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah, sekalipun masih ibadah secara online, tapi kita bersyukur hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih Tuhan yang menyertai dan melindungi kita. Karena itu mari bersukacita, kita memuji Tuhan, kita mengatakan hari ini kuasa bahagia. Ini saudara sama dalam kasih Tuhan. Haleluya. Hamba yang siap mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kami dan melakukannya dalam hidup kami. Yesus, kami tidak dapat melupakan kebaikan dalam hidup kami. Engkau rindukan dari kami memiliki hati hamba yang mau taat dan setia kepada-Mu. Haleluya. Tak dapat lupakan
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat, mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Yang terbaik yang ada pada kami persembahkan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya. Ini kami di hadapan-Mu, kami bawa hidup kami Tuhan. Yang terbaik yang ada pada kami mau persembahkannya bagi Engkau Tuhan. Kuduskan kami dan layakan kami pada hari ini Tuhan, untuk menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus dan maha mulia. Ampuni kami dan sucikan kami,
Sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus membukakan pikiran dan hati kami, dan kami memahami kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Bagi kami semua yang ada dalam ruangan ini, maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan firman Tuhan, yang menyaksikan siaran ini secara online Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah mereka. Sehingga hari ini kami bersama-sama terbuka di hadapan Tuhan untuk dididik, diajar oleh firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang siap menghadapi zaman ini dengan begitu banyak perubahan yang harus terjadi. Tetapi kami kuat dan bertahan di dalam Engkau, karena kekuatan firman-Mu yang menopang dan menolong kami. Bapa di sorga, waktu pemberitaan firman Tuhan, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mempercayai kuasa-Mu tidak terbatas menyertai hamba, menyertai kami semua. Karena itu urapi bibir mulut hamba, hidup hamba. Semua yang hamba sampaikan adalah dari Engkau Tuhan, untuk disampaikan bagi umat-Mu. Dan setiap umat yang mendengarkan pagi hari ini mengalami lawatan Tuhan, mereka dikuatkan. Mereka yang masih terikat dilepaskan, mereka dalam pergumulan mendapatkan jawaban yang pasti daripada Tuhan, dan diteguhkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini, yaitu dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, dan saya akan fokus secara khusus sampai ayat yang ketiga, tapi kalau masih ada waktu maka saya akan meneruskannya sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya akan memulai dengan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara menyambung dengan ayat genap. Ayat 3 kita membaca bersama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, sehingga selalu akan Ingatlah selalu akan Dia. Sama-sama 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani menuliskan secara khusus dalam bagian firman Tuhan ini bahwa kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah hari-hari ini kita masuk dalam sebuah pertandingan iman. Pertandingan iman yang akhirnya sampai kapan? Akhirnya sampai hidup kita berakhir. Hidup kekristenan diibaratkan sebagai sebuah perlombaan atau pertandingan untuk mencapai kemenangan demi memperoleh mahkota kehidupan saat kita bisa finishing well. Pertandingan ini berlangsung seumur hidup. Dan setiap orang yang bertanding, setiap kita orang Kristen masuk dalam pertandingan ini, kita harus menaati aturan atau syarat yang ditetapkan agar kita bisa memperoleh kemenangan dan memperoleh hadiah yang sudah disediakan oleh Bapa bagi kita,
yaitu mahkota kehidupan. Namun pertanyaannya bagi kita, apa syarat pertandingan yang Bapa tetapkan bagi kita? Pasti ada syarat pertandingan, namanya sebuah perlombaan, misalnya perlombaan lari, pertandingan lari, atau lomba apa lagi? Lomba melukis, anak-anak ada lomba melukis, syaratnya nggak boleh keluar dari garis yang sudah ditetapkan, atau lomba lari harus yang paling cepat, yang paling depan, yang sampai pada finish, yang mendapatkan hadiah. Tetapi pastinya larinya nggak mungkin menclok-menclok. Kalau larinya menclok-menclok, nggak mungkin duluan. Kan pasti ada yang sudah duluan dan harus fokus ke depan. Dalam Ibrani pasal 12, kita melihat ada syarat pertandingan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Yang penulis Ibrani tuliskan, supaya kita bisa memperoleh mahkota kehidupan yang Bapa siapkan bagi kita. Yang pertama, menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa itu beban? Apa itu dosa? Dalam bagian firman Tuhan ini, dalam konteks teks ini, beban itu bicara tentang rintangan atau hambatan atau halangan, sesuatu yang menghalangi kita, merintangi kita, sehingga membuat kita sulit untuk melangkah. Dan apa itu? Contohnya dalam hidup kita. Misalnya, hobi kita yang mengikat kita. Hari-hari ini banyak orang yang menjadi gamers. Gamers yang luar biasa. Hari Minggu tidak perlulah ibadah. Padahal sudah kasih ibadah online. Ibadah online itu sebentar saja. Tapi ibadah bisa terlewat karena gara-gara games. Main game sampai lupa makan, lupa tidur, main game kocak-kocok. Dari anak kecil sampai orang gede, sampai bapak-bapak, sampai ibu-ibu, sampai orang tua. Saya lihat kalau sudah di depan HP, generasi pondok mulai bekerja. Dan lupa dengan segalanya. Lupa juga bekerja, bahkan lupa dengan Tuhan. Sudah lupa dengan jam ibadah. Sudah lupa dengan jam-jam doa kita bersama dengan Tuhan. Hobi yang mengikat. Apa hobi yang mengikat kita? Sampai kita mengabaikan waktu kita dengan Tuhan. Kepahitan, rasa sakit hati yang tersimpan, yang membuat kita sulit mengampuni, sehingga akhirnya menghambat kita untuk bisa melangkah lebih jauh dalam kasih karunia Tuhan. Kita sulit merasakan kasih Tuhan, karena kita hidup dalam kepahitan. Kita hidup dalam rasa sakit hati yang tidak pernah bisa terlepas. Kita bilang, saya tidak bisa mengampuni dia. Karena terlalu sakit yang dia lakukan. Mengkhianati saya. Kita tadinya kerja bareng, tiba-tiba dia mengkhianati saya. Lalu kita menyimpan sakit hati itu begitu dalam. Kita tidak bisa mengampuni. Itu beban. Trauma kegagalan. Pernah gagal. Lalu kita tidak mau melangkah. Kemalasan. Ini juga beban. Kemalasan ini beban. Kalau Amsal katakan bahwa orang yang malas itu tidak perlu dikasih makan, orang malas itu harus belajar kepada semut. Kemalasan ini karakter yang Tuhan Yesus tidak suka. Ini sebuah beban. Tekanan, stres, kekecewaan yang seringkali membuat kita stagnan di tempat, tidak bisa melangkah lagi. Bingung, kacau balau pikiran kita. Persoalan rumah tangga, komunikasi suami istri dan anak-anak. Kita bergumul dengan anak saya yang tidak mau bertobat, suami atau istri kita yang tidak mau bertobat, tidak mau berdamai. Karakternya seperti itu, tidak mau berubah. Itu beban yang akhirnya seringkali membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari pergumulan kita, atau kekhawatiran kita, penyakit yang menahun, yang menyerang kita, yang seolah-olah tidak bisa lagi disembuhkan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, atau tekanan hidup, persoalan ekonomi, sudah bingung cari jalan, seolah-olah semua jalan tertutup, tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan keluar. Hari ini firman Tuhan katakan, tinggalkan bebanmu di hadapan Tuhan.
Lepaskan bebanmu di kaki Tuhan, karena firman-Nya dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di dalam Tuhan ada kelegaan. Tuhan akan memberikan kelepasan dan kelegaan kepadamu. Dia yang menanggung segala penyakitmu, segala masalahmu. Jangan kita sudah bersama dengan Tuhan, kita sudah datang berdoa menyerahkan beban kita, tapi kita mau terus pikul masalah kita. Ada sebuah ilustrasi, satu mama-mama, nenek-nenek dari Bogor, mikul sayur mau dibawa ke Jakarta. Tiba-tiba ada truk yang datang. Truk bilang, nenek, mama, ayo naik ke atas. Naiklah dia ke atas truk sambil memikul sayurnya. Dia sudah di atas truk, tapi dia tidak taruh sayurnya, tempat sayurnya itu tidak ditaruh di atas truk, tapi sepanjang di atas truk, beliau hanya duduk dan memikul beban itu. Sehingga sampai di Jakarta, dia teler, hampir pingsan. Karena dia tetap memikul bebannya, sekalipun sudah ada di dalam truk. Harusnya dia taruh bebannya itu, sayur-sayuran tempatnya itu dia taruh di atas truk, bukan dia memikulnya. Nah, seperti inilah kita. Kita datang sama Tuhan, kita tahu di dalam Tuhan ada solusi, kita tahu di dalam Tuhan ada jalan keluar atas semua persoalan, beban, masalah hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita datang sama Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan, masalah, dan beban kita. Tapi kita mau pegang dan peluk sendiri masalah kita. Kita masih mau pikirin itu. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, jangan pikirin lagi. Jangan dipikirin lagi. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya membuka jalan bagi kita. Tidak berarti bahwa kita kemudian, ya udah Tuhan, ini Tuhan masalah saya, terus kita tidak mau peduli lagi. Kita bergumul. Kita bergumul dengan Tuhan. Dan pasti dalam pergumulan kita, Tuhan akan memberikan solusi bagi kita. Apa jalan keluar yang harus kita ambil bersama dengan Tuhan. Bawa ke hadapan Tuhan. Jangan pikirin sendiri masalah kita. Lepaskan beban di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, tanggalkan bukan hanya beban, tetapi tanggalkan dosa yang merintangi kita. Apa itu dosa? Dosa bukan hanya merintangi, tetapi dosa adalah sesuatu yang menjerat kita, mengikat kita, membuat kita jauh daripada Tuhan. Menutup kita dari kasih, mata kita dari kasih karunia Tuhan. Menutup mata kita untuk melihat kasih karunia Tuhan. Dosa itu menjerat, dosa itu mengikat, membuat kita terjatuh dan tidak bisa bergerak lagi. Dosa tidak hanya membawa kita ke dalam kegagalan, tapi dosa membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Karena itu Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23b, upah dosa ialah maut. Karena itu hari ini, kalau ada dosa yang masih mengikat hidupmu, firman Tuhan katakan bahwa segera akui itu di hadapan Tuhan dan bertobat. Tidak ada jalan yang lain selain kita bertobat, mengakui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, setiap kita yang berdosa, tapi kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas, maka Dia Allah yang mengampuni kita dan melepaskan kita, mengampuni kita dan melepaskan kita. Dia yang menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Segera akui dan bertobat. Sekalipun dosa memerah seperti kermisi, Tuhan mampu menyucikan dan memutihkan seperti bulu domba. Dia membersihkan dan membenarkan kita. Karena itu datang ke hadapannya dan serahkan dosa kita. Dosa apapun. Apa itu tabiat daging yang masih mengikat kita, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, cepat marah, cepat tersinggung, hidup dalam kemabukan, pesta pora, kenajisan, segala macam tipu daya masih keluar dari mulut kita. Atau hidup dalam kepura-puraan seolah-olah kita beribadah kepada Tuhan. Datang ke gereja, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi balik lagi ke rumah kita, jalani hidup kita semabui.
itu hidup dalam kepura-puraan? Atau sesungguhnya kita masih terikat dengan dosa, kita masih memuja berhala? Kita masih percaya kepada tahyul-tahyul, cerita-cerita nenek moyang. Kita masih punya syarat-syarat dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, tapi tidak boleh ya, kalau sudah maghrib harus masuk ke dalam, karena setan keluar. Setan takut kepada anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan setan itu hanya datang di maghrib, setiap saat setan itu, iblis itu mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Tidak perlu tunggu maghrib, tapi itu saudara memuja berhala. Saya pernah bertemu dengan sebuah keluarga yang sudah menjadi orang Kristen, tapi masih memuja berhala dalam hidup mereka. Sampai dia masih mau berusaha dagang seperti itu ya. Mereka dagang, mereka mengikat hidup mereka dengan berhala. Dan akhirnya dia dan seluruh keturunannya habis. Habis. Dan waktu mereka habis, dia dan keturunannya habis, semua hartanya pun habis, tidak ada apa-apa. Iblis hanya memberikan kenyamanan, kenikmatan sesaat dalam hidup. Tapi jiwa mau binasa selamanya. Jangan mau ditipu sama iblis. Jangan mau hidup dalam berhala. Lepaskan itu di kaki Tuhan. Kalau hari ini engkau masih terikat dengan berhala, saya katakan oleh firman Tuhan ini, bertobat dan tinggalkan semuanya. Jangan biarkan jiwamu terikat dan kuasa kegelapan. Berkat itu datang dari Tuhan. Dari apa yang engkau gumuli. Bahkan anak Tuhan, firman Tuhan katakan anak Tuhan, orang benar itu dalam keadaan tidur pun dia diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau andalkan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan sudah siapkan bagian. Yang penting gak malas, jangan malas, bekerja, berusaha. Tuhan, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Mau engkau kerja dari pagi sampai malam, kalau Tuhan sudah bilang berkatmu hari ini bagiannya ini, pasti bagianmu ini. Tidak usah pengen kaya akhirnya melakukan segala hal. Apalagi yang mendukakan hati Tuhan. Hidup dalam berhala. Hidup dalam sihir, pakai jimat. Sudahlah. Lepaskan itu. Itu dosa yang mengikat dan menjerat kita. Yang membawa kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Persinahan. Hidup dalam percabulan. Hidup dalam persundalan. Hari-hari ini. Tingkat perceraian begitu tinggi. Tapi ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang menjaga rumah tanggamu, menjaga keluargamu selain engkau sendiri. Jangan biarkan iblis mendapat kesempatan merusak rumah tanggamu, merusak keluargamu. Hai anak-anak muda, jangan biarkan iblis merusak kehidupanmu, masa mudamu dengan pergaulan bebas. Hari ini, kalau engkau sudah jatuh ke dalamnya, bertobat segera. Supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Seorang anak muda datang kepada saya, menangis malam hari. Tengah malam tiba-tiba datang kepada saya. Nangis-nangis. Dan dia katakan, kakak saya harus baru saja melakukan aborsi. Hah? Kok kamu melakukan aborsi? Iya. Pacar saya setelah menghabili saya, dia hilang. Padahal kami sudah tinggal bersama sekian tahun. Saudara, bertobat, tinggalkan hidup percabulan dan hiduplah dalam kekudusan. Tinggalkan dosa kalau engkau mau mencapai mahkota kehidupan yang Bapa siapkan. Lepaskan dosa dan beban yang merintangi kita agar tidak menjadi penghambat dan penghalang saat kita melangkah maju dalam pertandingan. Jangan biarkan dosa menghambat hidup kita. Di hadapan Tuhan kalau hari ini engkau masih terikat oleh dosa-dosa yang saya sebutkan tadi. Atau dalam dosa-dosa lain yang masih sampai saat ini mengikat hidup. Hari ini di hadapan Tuhan buka hatimu, katakan Tuhan. Aku mengaku aku orang berdosa di hadapan. Ampuni aku dan lepaskan aku. Hari ini kalau engkau mengaku dosamu dengan tulus dan ikhlas, Dia pasti mengampunimu dan melepaskan.
Syarat pertandingan yang kedua adalah meneladani pola hidup tokoh-tokoh iman. Bagaimana firman Tuhan ini katakan dalam ayat yang pertama? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11 dimulai dengan cerita tentang bagaimana para tokoh-tokoh iman mempertahankan iman mereka dalam pertandingan iman yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, yang Tuhan izinkan mereka alami sampai akhir hidup mereka, mereka setia kepada Tuhan. Kita belajar yang pertama dari kehidupan seorang yang bernama Henokh. Henokh itu seorang yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Ceritanya ada di dalam Kejadian 5 pasal 22, 24. Firman Tuhan katakan Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan sehingga dia diangkat Tuhan. Dia tidak melewati kematian. Yang kedua, Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan bahwa dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Dia hidup benar dan tidak bercela. Berbeda dengan orang-orang sezamannya. Sekalipun dia diolok-olok saat membangun bahtera. Tapi dia setia melakukannya. Karena dia tahu. Dengan iman dia melihat rencana dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun saat itu dia belum melihat, tapi dia percaya sungguh-sungguh dan dia mengatakan karena imannya kepada Tuhan. Kita melihat yang berikutnya di dalam Ibrani pasal 11, seorang yang bernama Abraham. Kejadian 12-25 menuliskan dia Abraham itu seorang yang beriman dan taat. Kita baca bersama dalam Ibrani 11 ayat 8. Dia taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan menyuruh dia pergi ke negeri yang dia tidak tahu pergi kemana. Dia pergi. Bahkan yang paling luar biasa dalam ujian iman yang Abraham lewati adalah disuruh Tuhan untuk menyerahkan anak tunggalnya. Satu-satunya. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa tidak ada orang yang punya iman seperti itu. Sebelum dan sesudah Abraham. Bahkan dia diberi Bapa segala orang percaya, Bapa segala orang beriman. Itu nama yang Tuhan berikan kepadanya. Karena imannya yang luar biasa. Dia taat dan dia tetap beriman. Ayub seorang yang di dalam pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 2 ayat 3 dalam kitab Ayub katakan bahwa Ayub orang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tekun dalam kesalehan. Dan sekalipun dia mengalami pencobaan, ujian yang luar biasa dalam hidupnya, sampai habis segalanya, tapi dia tetap melihat Tuhan. Dia tetap memandang Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Itu kalimat iman yang dia katakan. Sekalipun tadinya dia orang kaya, dia punya segala sesuatu dan semuanya habis. Dia tidak menutupi Tuhan, tetapi dia tetap bersyukur dan tetap memandang Tuhan. Musa, sekalipun sejak lahir, dia dirawat sebagai seorang anak dari putri Firaun. Tapi dia menolak kenyamanan karena imannya kepada Tuhan. Menolak kenyamanan Mesir dan mau mengambil bagian menderita bersama umat Allah. Dia tidak takut dengan murka Firaun, tetapi dia bertahan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Melintasi laut merah, laut terbelah, seperti melintasi tanah kering. Itu karena iman. Seorang Yosua, dia mampu memimpin bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko yang begitu kuat hanya dengan sorak-sorai dan pujian kepada Allah. Haleluya. Mari teladan tokoh-tokoh iman ini menjadi pelajaran, menjadi teladan hidup, teladan pola hidup mereka, menjadi teladan hidup bagi kita dalam pertandingan iman saat ini. Sampai kapan? Sampai nafas terakhir kita. Kita bisa finishing well, karena kita meneladani hidup yang tokoh-tokoh iman ini berikan bagi kita. Mereka taat dan setia sampai mati.
Mereka taat dan setia sampai mati. Tapi saudara, dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan itu bicara tentang kita sabar dan kita bertahan dalam pertandingan iman. Kenapa demikian? Tuhan tahu bahwa perjalanan hidup di dunia ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah, kita akan menghadapi tantangan, pencobaan, pergumulan, ujian itu silih berganti akan kita hadapi dalam hidup ini sepanjang kita hidup di dunia ini. Tapi kalau kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, kita hidup dalam ketekunan, menanti janji Tuhan, maka kita akan tetap sabar dan bertahan. Bagaimana supaya kita bisa sabar dan bertahan? Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, memusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Kristus. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kenapa kita harus fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Kristus? Karena hanya Kristus yang mampu memimpin kita ke dalam kesempurnaan iman kita. Kristus juga yang tekun memikul salib bagi kita. Kristus juga yang tekun, dia sanggup menanggung segala bantahan demi kita. Selain memusatkan hati dan pikiran kepada Kristus, maka hidup dalam ketekunan juga berarti kita memiliki hati yang setia dididik oleh Tuhan. Ayat yang berikut dikatakan bahwa ayat yang 11, Allah melatih kita untuk punya iman yang utuh dan sempurna. Sehingga kita dididik dan diproses oleh Tuhan lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita supaya kita memiliki lutut yang teguh dan tangan yang kuat. Lutut yang tidak goyah dan tangan yang kuat. Melalui proses hidup kita akan dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dan yang berikut, hidup dalam ketekunan berarti hidup dalam kasih dan damai dengan semua orang. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita bersama bergaul, tetapi marilah sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang, karena kasih Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan yang berikut, hidup dalam ketekunan berarti kita mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Yang berikut, hidup dalam ketekunan berarti kita setia dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita setia dan aktif dalam komunitas yang sehat. Kita aktif dalam ibadah, baik ibadah secara personal pribadi kita dengan Tuhan, maupun ibadah persekutuan seperti saat ini, ibadah persekutuan di gereja. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat yang lain, dikatakan bahwa jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, karena di dalam persekutuan itu kita akan dikuatkan untuk tetap berjalan bersama Tuhan saat kita lemah. Kita punya sahabat dalam persekutuan yang menguatkan kita untuk kembali berjalan dalam pertandingan iman. Kita kembali dikuatkan oleh Tuhan. Dan bertekun, hidup dalam ketekun yang terakhir, artinya kita tidak menjual iman hanya karena nafsu sesaat, karena keinginan daging. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah ada orang yang menjadi cabul dan mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan merendahkan kasih karunia Tuhan yang engkau terima. Tapi jagalah kasih karunia Tuhan sampai kapan? Sampai waktu kita tiba. Karena jika waktunya tiba-tiba dengan tiba-tiba, tapi kita dalam keadaan yang tidak siap. Kita dalam keadaan yang masih terikat dengan kedagingan. Masih terikat dengan beban masa lalu yang tidak dilepaskan. Maka waktu itu tiba bagi kita. Hanya ada penyesalan, hanya ada air mata.
Tetapi semua sudah berakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mumpung masih ada waktu. Petrus katakan, anggaplah kebaikan Tuhan sebagai waktu untuk bertobat. Selagi masih ada waktu, bertobatlah dan hiduplah dalam pertandingan yang baik, yang benar bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. 3 syarat pertandingan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperoleh mahkota iman. Yang pertama, tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Jangan mencintai dosa. Tanggalkan, buang semua di belakang. Tanggalkan beban di kaki Tuhan. Buang dosamu jauh-jauh ke tubir laut. Jangan ingat-ingat lagi. Dan yang kedua, belajarlah dari pola hidup tokoh-tokoh iman. Dan hiduplah dalam ketekunan. Menanti janji Tuhan. Biar mulai hari ini dan seterusnya, hati dan pikiran kita hanya terpusat kepada Kristus. Apa yang kita pikirkan hanya tentang Tuhan. Apa yang kita inginkan hanya tentang Tuhan. Sehingga pada saat waktunya tiba bagi kita, waktu pertandingan itu berakhir, kita dalam keadaan siap dan memperoleh mahkota kemenangan daripada Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Apapun masalahmu hari ini, jangan khawatir, Tuhan ada. Kekuatan yang menolong kita melewati hari-hari ini sampai kita finishing well bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu bukan hal yang mudah kami menghadapi pertandingan iman hari-hari. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami harus sungguh-sungguh menanggalkan segala beban, pergumulan, masalah yang hari-hari ini kami hadapi. Di kaki Tuhan, kami tidak memikul beban itu sendiri, tapi kami taruh di hadapan Tuhan. Karena kami itu punya Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melepaskan kami dari segala masalah, pergumulan, beban yang kami alami. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kelegaan, ada sukacita untuk kami mampu menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan kami diingatkan oleh Tuhan kalau hari ini masih ada dosa yang mengikat kami. Hari ini Engkau melihat sampai kedalaman hati kami, kalau Tuhan dapati di dalam hidup kami masih ada dosa yang mengikat kami. Kami taruh itu di hadapan Tuhan, ampuni kami. Kami akui itu di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Bapa, dan sucikan, kuduskan kami. Dan lepaskan kami, Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Hari ini kami mau belajar dari pola hidup yang tokoh-tokoh iman berikan kepada kami. Kami mau meneladani hidup mereka. Sehingga kami terus bertahan dalam pertandingan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak menjadi goyah, tidak menjadi lemah. Kami tetap taat, setia, beriman kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan kami terus hidup dalam ketekunan. Bertahan, kami sanggup menanggung segala perkara bersama Tuhan. Kami sabar dan terus bertahan dalam pertandingan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai pada akhir hidup kami. Dan kami bertemu muka dengan Engkau. Dan Engkau berkata, sabarlah, hai hamba-Ku yang setia. Itu yang kami rindukan, Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami firman. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hati kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami menyimpan firman-Mu dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku firman. Kami setia sampai pada akhir. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat ini kami menyerahkan hidup umat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Taman Surya dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah mereka dan kuasa darah Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus berdoa bagi mereka dalam kelemahan Tuhan. Tuhan kuatkan,
Pujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Heni. Kami berdoa bagi Tante Eli, Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan kuasa darah Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan, mereka semua yang hari ini kami tidak tahu, tapi mereka dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah. Kami teringat saat ini kami berdoa untuk Bapak John Seme yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit Immanuel Bandung, dan hamba membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan dia dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya pemulihan-Mu terjadi, kesembuhan, mujizat-Mu terjadi dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan baginya di dalam nama Yesus. Haleluya, kami berdoa Tuhan. Saat ini bagi umat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan usaha yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah membukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau menjawab mereka dan melepaskan mereka dari segala pergumulan yang mereka alami. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Saat ini bergumul dengan masalah ekonomi rumah tangga karena kehilangan pekerjaan, Tuhan kuatkan mereka, hidupkan mereka, dan bukakan jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa menyerahkan pergumulan bangsa kami, terutama pandemi ini yang sampai hari ini belum berakhir di kota Jakarta. Bahkan saat ini kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami mohon Tuhan lawatkan tangan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah menolong, Engkau Allah menjamah. Turun tangan atas bangsa kami, menghalau, melepaskan kami semua dari segala kegentaran akibat pandemi ini Tuhan. Dan kami berdoa, kami percaya tangan-Mu sudah berkarya bagi bangsa kami untuk memulihkan keadaan bangsa kami. Dan pandemi ini akan berlalu. Dalam nama Yesus kami percaya pandemi ini telah berlalu. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, yang masih terbaring lemah di rumah sakit akibat virus COVID-19 Tuhan. Kami mohon jamahan tangan kasih Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka dan memulihkan kembali kondisi kesehatan mereka, sehingga mereka pulih kembali dan mereka disembuhkan dengan total oleh kuasa nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kondisi stabilitas ekonomi dan politik bangsa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memberkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami Pak Jokowi, bersama semua kabinet yang ada di dalamnya, dan seluruh pemerintahan yang ada baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Hikmat kebijaksanaan-Mu menyertai, sehingga mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan jujur dan adil di dalam nama Tuhan Yesus untuk keadilan masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Kami mohon kesehatan daripada Tuhan, bukan buat pemimpin-pemimpin kami yang saat ini mereka harus begitu bekerja keras untuk memikirkan keadaan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kami mohon jamahan tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan menolong kalau mereka yang dalam kekurangan, Tuhan Engkau Allah mencukupkan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Dan kami percaya pemulihan-Mu sedang dikerjakan bagi bangsa ini. Transformasi terjadi bagi bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi umat Tuhan Jemaat Kesi Taman Surya dimanapun mereka berada yang beribadah hari ini. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang datang di hadapan Tuhan dengan pergumulan masing-masing, baik itu untuk suami, istri mereka, dan anak-anak mereka, orang tua mereka. Kami mohon lawatan tangan kasih-Mu, jemaat tangan kasih-Mu menguatkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang hari-hari ini, dalam minggu ini bertemu dengan ulang tahun mereka, bertemu
bertemu dengan hari bahagia mereka. Dan mereka bersyukur di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka menikmati kasih karunia Tuhan dan menikmati panjang umur berkat Tuhan dalam hidup mereka dengan sukacita. Pujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Seluruh kehidupan umat kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang saat ini menyiapkan persembahan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan dari hati mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati lumbung-lumbung mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan, dan Tuhan jadikan itu berhasil. Kami berdoa Tuhan, kerinduan kami untuk minggu depan, kami akan kembali beribadah secara offline di gereja. Kami akan bersama-sama menikmati pujian penyembahan di rumah ibadah kami di Taman Surya. Kami berdoa biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Perlindungan Allah menyertai kami semua. Sehingga minggu depan kami bisa beribadah dengan sukacita di rumah ibadah yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersama dari tempat ini mendukung gembala jemaat Ibu Pendeta Maria Lobo ke dalam tangan kasih Tuhan. Terutama sampai hari ini beliau masih bergumul dengan punggungnya, bagian punggungnya yang masih sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Dan Tuhan menyembuhkan hamba-Mu dengan total di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hamba-Mu mengalami kesembuhan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya hamba-Mu sudah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Semua pengobatan yang sedang dijalani, Tuhan berkati dokter dan semua yang menangani, Tuhan berkati obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah pulihkan bagi keluarga ini, dan kami berdoa terus juga bagi ibu terutama punggungnya. Kami percaya Tuhan sudah menguatkan hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa berjalan kembali dengan normal, dengan sehat karena jamahan tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh pengurus jemaat GSI Taman Surya, majelis jemaat dan pengurus jemaat GSI Taman Surya, dan juga jemaat GSI Taman Surya dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat yang lain yang menyaksikan ibadah ini, saudara-saudara kami dimanapun berada yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara online, kami berdoa berkat yang sama dicurahkan atas hidup mereka. Pujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna menyertai kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami, seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Allah yang menolong kami melewati segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan kami memasuki hari baru di minggu depan, di bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sesuai doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa dan memohon berkat dan perlindungan Tuhan. Saudaraku, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan iman katakan, Yesus, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu untuk minggu depan. Kita akan beribadah secara langsung, secara offline. Kita akan beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker. Kalau yang punya face shield, kita memakai masker, memakai face shield, dan kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah bersama di GSI Taman Surya 2 di gedung gereja kita bersama. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.